selalu diam. Beda dengan bumi. Kecil tapi bergejolak. Diam-diam meneteskan air mata. Tahu kan sih. Karena memang saya senang warna biru aja. Saya tuh kalau beli apa-apa mesti ada nuansa birunya biar. Iya. Beda yang cerah atau yang agak kalem. agak kalem? Bukan biru oskadon ya. Dia paling benci biru oskadon. Apalagi biru Daud. Oh? Iya kah? Udah di live. Oh iya. Oke aja Bang Dani di sini. Oke. Biar lebih enak. Jadi suara lebih. Gini ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, berjumpa lagi kita di majelis ngopi ya. Alhamdulillah. Dalam kondisi saya juga agak menggigil ini karena kehujanan. Masyaallah. Tapi nggak apa-apa karena yang namanya kita ngopi tetap akan memunculkan inspirasi. Majelis di mana ada kopi, di situ ada inspirasi. Di situ ada inspirasi. Alhamdulillah, masya Allah. Kembali bersama Tuan Guru kesayangan kita semua dimanapun Anda berada di seluruh dunia ya Pak Kiai ya. Amin insyaallah. Insyaallah. Dengan ya kita sapa dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Kiai perjalanan dakwah? Alhamdulillah, dakwah itu bukan kewajiban ya. Ya, bukan profesi juga. Bukan profesi, bukan profesi. Tapi kewajiban kita adalah mengajak orang lain ke jalan Allah. Ya. Karena kalau bicara soal dakwah itu kewajiban, maka tentu semuanya punya kewajiban yang sama dengan saya gitu. Iya. Iya. Ya bisa ditinggalkan Iya, kan? bisa ditinggalkan gitu kan. Jadi wajib dalam artian wajib mengingatkan orang dalam kebaikan. Ya alhamdulillah selama ini kurang lebih 2 bulan perjalanan ini enjoyable aja, nikmati. Karena kalau sesuatu itu kita lakukan dengan enjoy, terus mengalir sesuai dengan alurnya, akan terasa enak dan nikmat kok. Iya. Lagi ini menjelang bulan suci Ramadan ya. Iya, memang dari kemarin tuh. Oh ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman di channel Zain Mohsin Official. Saya sangat berbahagia bisa bertemu walaupun kemarin Jumat kemarin kita gagal hadir ya. Iya, karena memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Maka saya mohon maaf dan insya Allah teman-teman paham kok dengan kondisi itu. Oh ya, karena kita ini hujan ya Bang Dani ya. Iya. Pontianak luar biasa deras sekali, udah hampir 1 jam ini. Iya. Bagaimana dengan kota teman-teman ini hari ini? Ya? Bagaimana di daerah teman-teman ya? Nah, jadi obrolan kita ini karena menjelang Ramadan, tentu mudah-mudahan lebih bermakna, lebih berbobot dan bisa menginspirasi kebaikan bagi kawan-kawan. Iya, alhamdulillah. Ya, berhubung ini juga langit tengah mendung Pak Kiai, saya juga dalam hal ini ingin menyampaikan ungkapan bela sungkawa. Ya, karena kemarin itu produser kita Bang Pahat, ya mertuanya menghadap ke ilahi. Oh iya. Ya. Masih keluarga. Iya, produser acara itu Bang Fahad itu mertuanya kemarin wafat. Dan insya Allah masih ada hubungan famili dengan saya ya. Tapi saya belum bisa bertakziah. Tapi saya hanya berharap kepada Allah semoga almarhumah diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya dan bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah. Amin. Bagian selalu menebar kebaikan. Saya kira awalnya ini nggak jadi Pak ya, karena Bang Pahat ini mungkin lagi tapi inilah ya Pak ya. Saya insya Allah paham dengan produser kita itu dengan Fahad itu kurang lebih 4 tahun dengan saya ya. Kurang lebih 4 tahun. Dan dia adalah orang pertama yang harus selalu saya marahin gitu. Iya. Maka sebenarnya dia udah siap gitu. Iya, militansi dakwahnya udah kuat. Ya. Walaupun memang ya namanya dakwah itu tentu apa ya? Dinamikanya kan ada ya. Iya. Dinamikanya ada, susah senang. Iya. Yang gembira, ya nangisnya juga ada. Iya. Kalau bicara capek secara fisik ya mesti ya namanya manusia. Iya. Karena kita kan diciptakan oleh Allah dengan segala keterbatasan. Betul. Dan tentu Allah membatasi itu. Iya.
Tapi kalau saya udah ketemu dengan jamaah, sudah berjumpa dengan panitia, Ya. alhamdulillah bisa Iya. hilang rasa penat itu ya. Benar, ya. Sama dengan kalau saya itu ketemu jamaah kan hilang penatnya. Kalau ketemu Fahad malah tambah penat benar, ya. Malah disuruh ceramah terus ya. Iya, malah suruh ceramah terus sama Fahad gitu. Live terus gitu. Iya, baik Bang Dani. Iya. Apa obrolan kita hari ini? Obrolan kita hari ini kan tentang apa itu? Ghirah. Ya? Ghirah. Ghirah itu bil makna apa sih Pak? Saya Iya, nggak ngerti. bicara tentang ghirah itu ada dua atau ada beberapa pemahaman. Ghirah itu dalam makna yang sederhana bisa berarti cemburu. Cemburu ya, bukan Iya. semangat ya, beda. Dalam hal yang berbeda, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutnya itu semangat. Oke. Karena tentu manusia sebagai makhluk hidup, tentu dia memiliki semangat. Dan sebagai manusia sosiobiologis, Ya. tentu juga punya rasa. Hmm. Nah, rasa itu kan menimbulkan cinta. Oh. Dan cinta itu pasti akan menemukan satu hal, kecemburuan. Cemburuan. Ya. Hmm. Sederhananya kan begini, Bang Dani kan punya istri. Ya. Ini manusianya ya. Biologisnya. Punya biologisnya ya, punya istri, punya anak, dan punya hal. Karena kita menyenangi dan mencintainya, pasti di sisinya akan ada yang namanya rasa cemburu. Oh iya. Ya kan? Nah, ternyata di dalam beragama juga harus punya kecemburuan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla juga punya sifat cemburu. Allah yang maha agung, Allah yang menciptakan kita dengan segala kemahahebatannya, Allah itu ternyata punya sifat cemburu. Allah itu saat ini tengah mencemburui kita semua. Cemburu atas apa? Cemburu jangan-jangan hamba saya ini berbuat dosa gitu. Dalam artian pengertian dosa yang lebih luas, dosa itu kan berarti pengkhianatan terhadap janji kita kepada Allah. Karena ketika kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, kita mengakui Allah itu sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan, dengan segala konsekuensinya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengikrarkan diri, mengimani, mengakui dan meyakini Rasulullah sebagai nabi kita. Dan tentu di dalamnya ada konsekuensi logis. Apa di dalamnya? Kesetiaan. Kita ini mestinya setia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kata setia itu sudah tidak atau setidaknya sudah mulai bermasalah, berarti sesungguhnya kecemburuan itu wajar tumbuh. Cemburunya Allah kepada hamba ketika hamba itu sudah mulai sedikit-sedikit berpaling dari Allah. Yang paling mudah yang kita pahami, kita ini punya pasangan hidup. Pernahkah kita cemburu? Kalau kita ini tidak punya rasa cemburu terhadap pasangan kita, ini masalah. Masalah justru. Masalah di situ kan. Tetapi kemudian bahasanya teman-teman kan disebut cemburu buta, itu yang tidak boleh. Oh iya. Kecemburuan kita terhadap istri, terhadap anak itu banyak. Atas dasar cinta kita kepada Allah, kita harus mencemburui istri dan anak. Jangan-jangan istri dan anak saya ini berpaling dari Allah. Oh, itu konteks cemburunya. Iya, konteks cemburunya kan Allah. Kalau Allah itu begitu mencemburui hamba, karena saking cintanya Allah kepada hamba, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tidak berhak punya rasa cemburu itu? Kalau kita tidak punya rasa cemburu terhadap Allah, berarti nggak punya cinta dong di hati. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan segala cintanya itu kan memberikan yang terbaik untuk kita. Memberikan hal-hal yang selama ini jangankan diminta, nggak diminta pun Allah siapin. Iya. Allah berikan. Cuma apakah kemudian kita ini sebagai hamba Allah itu ingat nggak? Sadar nggak? Bahwa di balik semua ini tidak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Dan tidak mungkin apapun terjadi tanpa sebab. Berarti disinilah iman itu berperan. Ya. Fungsi iman itu di situ. Ketika kita mengimani amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa amantu bi Rasulillah,
dan aku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus menemukan kecemburuan. Kan kita sedang berebut tempat itu di sisi Allah. Di sana ada orang solih. Berarti orang itu dipandang oleh Allah dengan segala kebaikannya. Kalau orang solih itu sudah dipandang oleh Allah dengan segala kebaikannya, apakah kita juga tidak patut cemburu kepada Allah? Apakah saya masih punya tempat di sisi Allah? Kalau orang lain itu solih, ya kita harus belajar untuk melakukan kesolehan yang sama. Boleh iri ya? Lo boleh iri. Keirian itu boleh dalam 3 hal. Iri yang pertama adalah ketika kita melihat orang lain itu senang beribadah kepada Allah, mencintai Allah dan dicintai Allah, apakah kemudian kita juga tidak memiliki rasa cemburu? Karena orang itu kan punya tempat di sisi Allah. Nah, saya juga layak dong, berhak dong berada di sisi Allah. Yang kedua, cemburu kepada seseorang yang mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Loh, Bang Dani kan mencintai Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan yang Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi kalian. Yang ketiga, kita harus cemburu kepada orang yang Allah berikan kelebihan harta, tetapi dengan hartanya dia berbuat baik. Dengan hartanya dia tidak lupa kepada Allah. Dengan hartanya dia tidak sombong. Dengan hartanya dia tidak mengkhianati Allah. Wajar dong kalau kita mencemburi orang-orang ini. Nah, kecemburuan itu menjadi keniscayaan bagi orang yang sedang mencintai. Lau hubbuka sadiqan fa'ata'tah innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau memang cinta kita ini benar, bukan cinta palsu ya. Bukan PHP. Bukan PHP ya. PHP itu apa sih? Pemberi harapan palsu. Oh, pemberi harapan. Oh, saya pikir pemberi HP. Ya, kira-kira seperti itulah. Apakah selama ini permintaan kita tidak dipenuhi oleh Allah? Apakah selama ini harapan kita diabaikan oleh Allah? Apakah selama ini doa kita tidak didengarkan oleh Allah? Kan enggak. Doa kita didengarkan, harapan kita dikabulkan, setiap apapun menjadi keinginan kita diberikan. Lantas hari ini kurangnya apa? Kalau semuanya sudah Allah berikan kepada kita sebagai hamba, lantas apa yang kita lakukan terhadap kebaikan-kebaikan Allah? Pada posisi inilah maka Allah berhak cemburu. Allah berhak cemburu sama Bang Dani ini. Bang Dani sebagai host ini, insya Allah orang solih. Bang Dani kan taat, istiqomah dalam taat. Tiba-tiba di satu waktu, Bang Dani nggak hadir di masjid. Kemana Dani? Apakah Allah tidak cemburu? Cemburu. Kenapa? Kita saja kalau pernah janji sama teman, ya, janji sama orang yang kita kasihi, tiba-tiba kemudian dia tidak datang di pertemuan itu, timbul rasa kecewa? Kecewa. Apalagi udah janji kayaknya pasti datang gitu. Nih pasti datang nih kan. Makanya Bang Dani nggak berani menolak hari ini kan. Karena udah janji datang. Udah janji. Gak bisa putar arah saya. Gak bisa putar arah. Jadi ternyata kecemburuan Allah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kecemburuan seorang hamba terhadap hamba yang lain. Itu ghirah yang pertama. Berarti kecemburuan Allah itu terhadap hamba yang sangat dicintai. Kalau sama hamba yang nggak dicintai ya enggak ya. Ngapain juga dipikirin. Bang Dani saja kalau ngelihat orang yang dalam tanda kutip tidak ada di pikiran apalagi di hati, Bang Dani kan apalah gitu. Terus ghirah yang kedua adalah semangat. Semangat, makna ghirah itu sendiri sesuatu yang membakar.
Dalam bahasanya teman-teman itu ada kata adrenalin ya. Adrenalin ya. Iya. Jadi adrenalinnya seorang mukmin itu kan harus memiliki kecemburuan terhadap agamanya. Harus punya semangat dan kecemburuan terhadap agamanya. Kecemburuan kita adalah kita harus punya semangat yang kuat yang membakar dalam hati dan pikiran dan cita-cita besar kita, agar senantiasa menjadikan Islam itu sebagai gerak dan langkah hidup kita. Agama itu sebagai nasihat bagi kita. Agama Islam itu adalah sebagai petunjuk jalan hidup. Kalau bahasanya almarhum Zainuddin MZ itu kan the way of life. Way of life. Itu kan. Jalan hidup itu. Nah, kita punya semangat enggak terhadap agama ini? Kalau kita punya semangat terhadap agama ini, maka insya Allah pertama, kita akan menjadi pribadi muslim atau pribadi mukmin yang baik, menjadi muslim yang bertanggung jawab, dan kemudian tidak hanya sekedar menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup, tetapi menjadikan Islam itu sebagai role model dalam kehidupan kita yang bisa dicontoh oleh orang lain. Nabi SAW punya ghirah, punya semangat yang tinggi terhadap Islam itu. Agar Islam itu betul-betul dirasakan oleh setiap pribadi manusianya. Maka karena semangat yang tinggi dari Nabi, dalam dakwah Nabi menyampaikan Islam itu tidak ada kata capek. Semangatnya selalu timbul. Tidak ada kata sedih ketika ditolak. Tidak ada rasa marah ketika dibenci. Karena semangatnya adalah menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang rahmah bagi sesama. Agar orang lain juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama, sebagaimana Nabi merasa bahagia dengan Islam itu sendiri. Seperti itu. Nah, terkait giroh nih, kalau pribadi saya, kecemburuan saya itu ketika melihat teman-teman yang mondok sih Pak Kiai. Oh gitu ya? Saya nggak mondok gitu. Iya gitu ya? Saya berharapnya mondok Pak Kiai kan, mudah-mudahan bisa anak lah yang mondok gitu ya. Iya. Kalaupun kita kayaknya sudah terlambat ini. Iya. Yes. Memang pondok itu kalau bicara soal ghirah itu, ghirah terhadap kebangkitan Islam melalui dalam kaitan bagaimana Islam itu bisa bangkit adalah menjaga ketersambungan ilmu itu sendiri. Menjaga keberlangsungan ilmu itu sendiri. Dan pondok pesantren itu adalah salah satu bagian dari institusi pendidikan Islam yang selalu menjaga kemurnian ajaran. Ya, yang kita sebut sebagai sanad ya, sanad di dalam keilmuan itu kan menjadi sangat penting, dan ini ghirah yang luar biasa ya. Agar ghirah yang sudah ada ini semakin terus ada dan semakin lebih kuat. Walaupun kita hari ini belum diberikan kesempatan oleh Allah masuk pesantren, masuk ke pendidikan Islam secara khusus, lebih terfokus. Kita punya anak, ya kan? Ya kirimkan anak. Saya pribadi, alhamdulillah anak saya sudah ada 2 orang di pesantren. Dari kecil mereka sudah saya masukin pesantren. Rata-rata sudah 5 tahun. Ya, kalau saya berikan kesempatan bagi mereka ya, berikan kesempatan itu tadi agar ghirah keislaman yang muncul di hati kita terus terjaga. Yuk teman-teman yang ngerasa punya anak, baik laki-laki perempuan, kecemburuan kita terhadap Islam itu muncul. Maka dengan cara adalah menjaga kemurnian agama itu sendiri melalui jalan ilmu pengetahuan. Iya. Lagi pengaruh teknologi itu kan deras sekali. Oh, sangat sekali. Ya kan? Cuman kita sebagai orang tua, saya mikirnya sanggup enggak misalnya melepas anak gitu loh, perasaan. Kita kan kadang main rasa kalau sama anak. Oh iya. Kan? Iya. Saya juga menemukan hal yang sama ya. Dan alhamdulillah 5 tahun yang lalu ketika 2 anak saya harus saya lepas ke pesantren, satunya masih, yang ini depan saya ini masih umur 12 tahun waktu itu ya. 12 tahun, abangnya itu umur 15-16 waktu itu, ya harus saya lepas. Kadang kita itu memaknai cinta kepada anak itu berbeda. Oh, ekspresinya ya. Ekspresinya berbeda ya. Ekspresi rasa cinta seseorang kan tidak sama. Iya. Ada yang kemudian mengekspresikan rasa cinta kepada anak saking cintanya nggak mau dilepas masuk pesantren. Padahal kalau kita keliru, wah ini akan menjadi sebuah problem besar di masa depan. Dari mana saya menyebut problem besar?
Kalaulah kita tidak mampu mendidik anak kita itu dengan agama, kita tidak mampu. Kan ada ustadz, ada guru, ada kiai, dan ada institusi pendidikan bernama pesantren. Kita bisa kirim ke sana. Ghirah yang semacam itu kan akan merusak. Oh iya. Kenapa? Saking cintanya sama anak, kita nggak bisa melepas anak. Iya. Yang terjadi apa? Kalau salah-salah nanti anak itu jadi bumerang buat kita. Lebih baik kita menangis sekarang. Lebih baik kita menangis sekarang daripada kita nanti yang nangis. Lebih bagus anak kita nangis di pondok daripada nanti masa tua kita yang nangis. Iya. Nah, kesedihan kita hari ini hanya setahun 2 tahun, ya lama 5 sampai 10 tahun. Tapi kan nggak mungkin anak nggak pulang dari pondok kan. Nah, daripada kemudian karena takut bersedih antara setahun sampai 5 tahun 10 tahun, malah di masa tua kita betul-betul bersedih seumur-umur. Nah, mari saya jadi teringat betul bahasa Bang Dhani tadi itu. Kalau ghirah yang keliru ya berbahaya. Karena kecintaan yang buta, penempatan cinta itu mesti pada porsinya gitu. Kalau kita sayang anak, ya jangan biarkan dia ada di pinggir jurang. Jangan atas nama, biarkan saja. Yang penting dia senang. Itu berbahaya. Bahaya malah ya. Berbahaya malah ya. Kita membiarkan anak, udah main di pinggir jalan. Kendaraan luar biasa, tapi mengatasnamakan kasih sayang, kemudian kita tidak menjaganya. Itu kan cara pembuktian yang salah. Pembuktian yang benar adalah tarik anak kita dari pinggir jalan yang membahayakan. Selamatkan dia, seperti itu. Bahkan saya pernah nonton ya di sekilas-kilas video gitu. Jadi ini kayaknya lari ke parenting deh. Iya. Penting ini ya. Iya, ini kan lebih kepada ghirah. Kan? Ghirah, kecemburuan kita terhadap agama ini ya. Jadi kalau kita betul-betul cemburu terhadap agama ini, kita harus memastikan bahwa kita mampu menjaga agama ini dengan baik. Ada yang bilang ngapain jaga agama? Ya bukan itunya. Tapi kita sebagai pribadi muslim yang harus menjaga diri agar Islam itu betul-betul tegak. Islam itu bisa tegak itu karena muslimnya sendiri. Islam itu bisa maju, bisa lebih bisa dalam artian lebih hebat lagi. Islam itu dalam konteks hari ini, kalau kita sebagai pribadi muslimnya itu mampu menjaga diri. Oh, ajaran agama saya Islam itu seperti ini loh. Ya udah, lakukan yang terbaik untuk agama ini. In tansurullah yansurukum. Kalau engkau menolong agama Allah ini, Allah yang akan menolong kalian kan. Dalam artian menolong agama Allah ya Bang Dhani melalui institusi pendidikan, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen. Ya saya sesuai dengan apa yang sudah Allah wajibkan ke saya, Allah berikan amanah. Saya dakwah ke sana kemari. Kalau saya tidak membangun ghirah itu sendiri berbahaya. Ya, maka membangun ghirah keagamaan itu harus dengan cara yang indah dan baik. Sudah ada pertanyaan? Sudah ada yang masuk banyak? Banyak yang hadir tapi? Ada yang hadir. Absen baru absen. Baik. Teman-teman yang sudah masuk, silakan masuk. Silakan. Mungkin kita sapa dulu ya Pak. Iya, boleh. Ini siapa ini? Oke, Ghirahul Islam. Sudah berapa yang hadir? Oh ya. Belum ada yang komen ya. Belum ada komentar ya. Terima kasih teman-teman ya yang sudah hadir sore hari, karena memang kita agak terlambat, seharusnya tadi jam 2 ya, karena memang kondisi hujan yang sangat luar biasa, akhirnya kita agak telat ini. Baik, sambil menikmati kopi, bismillah. Bisa lanjut Bang Dhani? Boleh Pak. Nah, kalau di masa muda itu kan ketika diajarkan tentang giroh Pak ya, karena saya kan tadi nggak mondok nih. Iya. Jadi pemahaman saya giroh itu mutlak cemburunya karena semangat ya? Karena semangat agama itu sendiri, semangat beragama, akhirnya berdakwah itu main hantam gromo aja Pak ya, pokoknya kulit hap walau kana muron gitu ya. Nah ujungnya ketika mendapat penolakan merasa saya ini al-ghuraba. Iya, gimana nih Pak? Jadi orang yang merasa dikucilkan gitu ya. Saya pikir tidak sesederhana itu dan tidak semudah itu. Kembali kepada konteks dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu
Yang pertama kali ditolak bukan oleh orang lain. Oh iya. Tapi oleh orang-orang di sekitarnya ya. Oleh ordal. Oleh ordal ya. Maka Allah itu mengingatkan kepada Nabi SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka rendahkanlah sayapmu. Artinya rendahkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Siapa itu? Ya. Pertama, Islam itu disampaikan oleh Rasul SAW kepada ahlinya sendiri, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang terdekat secara nasab, yang terdekat dalam hubungan sosialnya dengan Nabi. Itulah orang pertama yang Nabi ingatkan, yang Nabi sampaikan dakwah Islam di sana. Nah, sekarang konteks dakwah pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh sahabat, itu masih enak. Apalagi zaman Nabi, apa-apa kan nanya Nabi. Ya, setiap ada persoalan sahabat itu aman, karena langsung bertanya kepada Nabi. Langsung terkonfirmasi. Iya, terkonfirmasi dengan baik. Jadi tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Oh, bagaimana ini? Udah gampang, ketemu Nabi saja, selesai urusan. Iya. Nah, pasca wafatnya Nabi, ini kan sahabat. Nah, bagaimana mengkonfirmasi itu? Iya, sahabat. Sahabat itu yang hidup bersama Nabi kan ribuan tuh. Nah, ada yang sangat dekat dengan kehidupan Nabi, bahkan hampir setiap hari bersama Nabi. Tapi ada sahabat yang hanya dalam beberapa hari sekali bertemu dengan Nabi. Ada yang bertemu hanya sebulan sekali. Dan bahkan kalau ada yang ada di luar kota Makkah atau kota Madinah, itu ketemunya setahun sekali gitu, dengan Nabi gitu kan. Jadi kategori sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi, atau bertemu dengan Nabi, mengimani Nabi, berjuang bersama Nabi, dan mati di jalan Islam. Sebab banyak juga orang yang hidup bertemu Nabi, tapi tidak mengimani Nabi. Iya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu-Abu. Nah, gitu kan. Dan Abu-Abu yang lain, ya tidak, bukan kategori sahabat dong, gitu kan. Nah, sahabat wafat, kemudian digantikan oleh muridnya tabi'in. Nah, kemudian di situ muncul problematika dakwah. Problematika karena ilmu yang didapat sudah menggunakan tahapan-tahapan yang berbeda. Ada tangga-tangga yang berbeda. Satu melalui jalur A, satu melalui jalur B. Hingga ketika juga termasuklah dakwah yang keras. Padahal Allah sudah mengkonfirmasi dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dia, bersama Rasulullah, siapa? Sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari, tegas. Tegas dalam artian menyampaikan Islam itu dengan benar, lurus, tegak. Nggak pakai embel-embel apa-apa. Ya kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tapi ruhama'u bainahum, punya kasih sayang terhadap mereka. Nabi menyampaikan Islam itu, menyampaikan tauhid itu benar, lurus, nggak pakai bengkok. Jangankan bengkok, agak bengkok enggak, lurus terus. Tetapi Nabi menyampaikan itu bukan dengan bahasa yang kasar. Karena Allah itu sudah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, makna kasih sayang Nabi itu, Nabi walaupun orang lain itu tidak mau mendengar dakwahnya, Nabi tidak putus asa. Diingetin lagi, didatengin lagi, disampaikan lagi. Nabi bukan cuma dicaci maki. Padahal Nabi juga punya kesempatan dan punya waktu untuk membalas orang lain. Tapi apakah Nabi melakukan itu? Kan tidak. Karena dakwah Nabi itu tujuannya adalah satu, mengajak mereka kepada jalan Allah atas dasar iman dan keyakinan kepada Allah, bukan atas dasar rasa marahnya. Ada sebuah reduksi dakwah pada hari ini, terjadi reduksi dalam dunia dakwah ketika kita berbeda cara. Yang kemudian sebagian menyebutnya ini sebagai manhaj, atau yang kita sebut dengan cara atau metodologi. Kenapa kemudian kita harus tidak suka?
Jangan perbedaan yang ada di antara kita itu kemudian menyebabkan kita mengaburkan tujuan. Tujuan kita mendakwahkan Islam, mengajak orang lain itu untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak orang lain itu dengan yang baik, dengan cara yang baik. Kebaikan harus disampaikan dengan baik. Caranya baik. Jangan menyampaikan Islam kemudian caranya tidak baik. Ketika kita berbeda dengan yang di sebelah, ya biasa saja. Jangan kemudian menyampaikan atau mendalilkan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Kita sesama muslim, sama orang beriman, tujuan kita kan sama. Li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Kalau memang niatnya adalah tujuannya menegakkan agama Allah, masalah cara selagi tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ya sah-sah saja, itu monggo. Ada yang menggunakan media mimbar, ada yang menggunakan media ya kehidupan masyarakatnya, ada yang dakwahnya lewat ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat. Kan banyak cara tuh. Nah, kalau kemudian di dalamnya cara-cara yang dilakukan oleh teman-teman itu berbeda dengan yang lainnya, kenapa kemudian menjadi problem? Kan nggak harus tuh. Nah kemudian, oh ini harus kita tegakkan dengan jalan ini. Ya nggak bisa seperti itu. Ingat bahwa Islam itu tidak ditegakkan dengan jalan pedang. Islam tidak ditegakkan dengan pedang. Kalaulah dalam proses sejarah itu ada peperangan yang pernah terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, semata-mata bukan untuk mensiarkan Islamnya. Silakan buka kembali sirah nabawiyah, sirah kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Peperangan itu dilakukan bukan karena Nabi benci orang, tetapi agar kejahatan yang dilakukan mereka itu berhenti, agar orang-orang yang diperangi itu berhenti dari kemusyrikan. Kalau mereka musyrik tapi tidak mengganggu Nabi dan sahabat, kan tidak masalah. Pernahkah Nabi memerangi orang yang tidak mengganggu Nabi? Ada nggak? Nggak ada. Pertahanan diri lah ya. Pertahanan diri. Peperangan yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat dalam kurun waktu yang sekian, berapa episode sejarah itu, jangan kemudian dimaknai dan diterjemahkan bahwa Rasulullah itu manusia haus darah. Nggak bisa seperti itu, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Nabi adalah pembelaan diri dan agar keburukan itu berhenti. Jangan hari ini, mohon maaf, sesama muslim, ya tujuannya sama, ingin berdakwah di jalan Allah, caranya beda. Nah tapi kemudian kenapa kita harus saling menghujat, harus saling, yang selama ini jadi bahan gorengan kan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Bisa nggak kita duduk bersama nih? Ini kita harus punya ghirah yang sama bagaimana membangkitkan dakwah Islam. Pernah nggak terfikir oleh hati kita itu ketika kita sedang mengkafirkan sesama muslim? Nabi bersedih nggak? Bersedih. Iya bersedih dong. Dan kayaknya wajar kalau direspon balik ya. Nah, iya. Saya secara pribadi kalau teman-teman mengingatkan saya, menasihati saya terima. Tapi kalau mencaci saya, ya pilihannya dua. Saya maafkan atau tidak? Jual atau beli gitu. Iya. Itu yang ngerti itu. Kalau menasihati saya, ya kewajiban Anda untuk menasihati saya. Artinya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah watawassaw bil marhamah. Saling ingat mengingatkan dengan tujuan kasih sayang. Kita ini muslim, kita ini umat Nabi SAW yang punya sifat dan perangai lembut. Katanya ikut Nabi, tapi kenapa kelembutan tidak ditemukan di hati? Kalau memang kita ikut Nabi, mestinya kita ikuti kelembutan Nabi. Kenapa kemudian kita ini seakan-akan menemui saudaranya seperti menemuin musuh? Yuk, kita buka kembali pikiran kita, buka hati kita. Kalaulah kita sadar sebagai mukmin yang baik, saudaramu itu, muslim yang di sebelahmu itu saudaramu. Yang mempersaudarakan kita kan bukan darah, bukan nasab,
bukan keturunan, apalagi nasib. Nasib. Yang mempersaudarakan kita itu Allah. Saudaraku, teman-temanku, seiman, seagama, dan bahkan sebangsa dan setanah air, yang berbeda iman dengan saya tidak menjadi persoalan kok. Saya tetap hormati, saya tetap hargai Anda. Mari kita rawat dengan baik kemanusiaan ini. Kalaupun kita tidak dipersatukan oleh iman dan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang sama, setidaknya kita ini bersaudara dalam kemanusiaan. Toh datuk moyang nenek moyang kita sama. Ada faktor-faktor yang kemudian kita ini bisa saling membenci, tapi juga bisa saling mencintai. Nah, semangat ini harus tetap kita gagas dan kita bangun dan kita pertahankan itu. Nah, kalau Bang Dani misalnya ya, cara dakwahnya beda dengan saya. Tapi Bang Dani ngajak orang itu kepada kebaikan. Wajarkah saya benci Bang Dani? Kan nggak wajar. Toh Bang Dani juga mengajak mereka kepada kebaikan. Saya juga mengajak mereka kepada kebaikan. Cara yang kita tempuh jalannya tidak sama, tapi tujuannya itu. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Ini menunjukkan ketidakfahamannya bagaimana menyampaikan kebenaran. Kebenaran bukan milik kita. Kebenaran itu milik Allah. Berarti bolehkah kita merasa bahwa ajaran kita yang paling murni sehingga tidak ada ikhtilaf gitu? Itu kan kadang kalau kita udah punya giroh itu. Iya, kita ini kan selalu memunculkan tafsir tunggal terhadap kebenaran. Iya. Kalau Qur'annya benar, hadisnya sangat benar, Al-Quran sangat benar dan hadis sangat benar. Tetapi menafsirkan dan menakwilkan dua hal ini, jangan menggunakan sudut pandang pribadi. Bahkan kebenaran ilmiah yang menggunakan sudut pandang pribadi itu akan menjadi keliru. Karena seakan-akan orang yang berbeda dalam hal penafsiran dan penakwilan hadis adalah orang yang harus dimusuhi. Ini nggak sama dengan saya ini. Terus begini, ya enggak lah. Kalau itu terjadi berarti ghirah kita terhadap agama kita ini masih belum jelas. Tercampur hawa nafsu ya. Tercampur hawa nafsu, tercampur ego, kepentingan sektoral, kepentingan A, B, C dan seterusnya. Ya, saya katakan, saya ulangi, kebenaran itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Kita sedang belajar mencari kebenaran yang hakiki. Jangan apalagi merasa benar sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika ditolak merasa terasing, padahal kitanya yang mengasingkan diri. Loh, enggak. Kita ini bersaudara. Kalau Anda mau menyampaikan kebenaran, oh saya sangat senang. Anda mau menjalankan sunnah nabawi, sunnah Nabi, oh saya orang yang paling senang. Anda masuk duluan ke masjid, saya paling suka. Anda keluar paling akhir dari masjid, saya juga akan bahagia. Karena saya saudaramu. Saya melihat Bang Dani dengan tampilan seperti ini, saya senang. Oh, misalnya berjanggut tanpa kumis, wah hebat, keren. Kalau seperti saya kan tiga-tiganya, kumis dan jenggot. Karena yang di tengah ini dan Bang. Dan oh ya. Penyambungnya. Kalau Bang Dani kan cuma dua, kumis jenggot. Nggak pakai dan kan. Nah, jadi kalau saya melihat orang lain dalam kebaikan, kecemburuan agama saya muncul. Kecemburuan bertuhan saya naik. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang salih, berarti agama ini insya Allah masih terjaga dengan baik. Nah, kalaupun memang ada bagian-bagian yang tidak sama, saya harus berani untuk mengakui kebenaran itu. Mengakui bahwa apa yang dilakukan itu baik. Perbedaan sudut pandang yang tidak sama itu manusianya. Ya, mari kita jaga dakwah Islam itu, bahwa dakwah bil hal itu mahal, atau dakwah dengan contoh itu mahal, dakwah dengan keteladanan itu penting. Bahwa saya masih ingat nasihat guru saya dulu itu, bahwa lisanul hal afsah min lisanil maqal, bahwa contoh dan keteladanan itu lebih baik dibandingkan dari sesuatu yang kita ucapkan. Kita mengucapkan sesuatu tapi tidak memberikan contoh, ya sama saja. Ternyata satu perbuatan lebih baik daripada 1000 ucapan. 1000 kali kita mengucapkan tapi tidak melakukan, ya fungsinya apa? Mari kita bangkit tapi nggak bangkit-bangkit.
Ya, kebangkitan Islam itu, kebangkitan dakwah Islam itu dimulai dari hati kita yang paling dalam, dengan niat atau nawaitu yang baik dan lurus. Insya Allah, walaupun kita dalam cara berbeda, cara menyampaikan Islam itu metodologinya atau manhajnya berbeda, tapi selagi kita masih mau saling menghormati dan menghargai perbedaan, akan baik-baik saja seperti itu. Betul, ya. Saya penasaran sama tadi Pak Kiai terkait sirah nabawiyah itu kan, saya pernah diajari gini Pak, bahwa dakwah Rasulullah tuh juga terikat dengan perluasan wilayah katanya. Oh iya. Nah, perluasan wilayah, penaklukan. Jadi orang kafir lah ya dalam tanda kutip gitu, yang berbeda iman itu dipaksa masuk Islam. Kalau menolak bayar fidyah apa? Jizyah. Kalau enggak perang. Apakah seperti itu? Oh enggak, ini bukan keliru faham, tapi faham keliru. Oh iya, iya, jadi faham keliru itu. Iya ya. Bahkan Allah itu ketika menurunkan ayat tentang perang itu kan bukan tiba-tiba, tapi diawali oleh pengkhianatan. Oh, ada asbabun nuzul. Ada sebab. Beberapa surat-surat Nabi, Nabi itu kan selalu mengirimkan surat dulu melalui utusan-utusannya, bahwa Nabi itu kan mengajak kepada akidah. Nabi itu mengajak kepada tauhid. Nabi mengajak kepada pengesaan Allah. Tapi ketika mereka menolak, Nabi memberikan cara berbeda. Tidak, oh kita perang. Nah, wilayah kita masih pendek nih gitu. Ya, atau misalnya berada di dalam naungan Islam. Tetap di dalam agamanya, tapi kemudian Nabi dan umat Islam melindungi hak-haknya. Yang ketiga adalah peperangan. Peperangan itu kenapa terjadi? Karena mereka menentang dengan sekeras-kerasnya. Menentang dengan sekeras-kerasnya dan tidak mau. Ya kalau yang pertama mereka mau menerima Islam, monggo. Yang kedua, mereka tidak mau menerima Islam tapi berada dalam pengawasan Islam. Mereka bayar jizyah atau pajak. Maka kemudian ada dikembangkan nih bahwa umat Islam itu haram hukumnya bayar pajak. Loh, kok jadi kemana-mana ini? Padahal konteksnya ini dulu perang. Jizyah yang dibayar oleh orang-orang di luar Islam masa itu tujuannya adalah bahwa mereka berada di dalam pengawasan umat Islam, berada dalam pengawasan Islam. Memang mereka tidak mengucapkan syahadah, mereka tidak mereka tidak mengimani Islam, tapi kemudian mereka mau hidup bersama umat Islam, tapi dengan catatan bayar jizyah. Nah, jizyahnya ini bukan dimakan oleh orang Islam, tapi dibangun kembali untuk pembangunan. Nah, ini kan sederhana ini. Jangan kemudian diterjemahkan macam-macam. Jangan kemudian, oh kalau nggak mau yuk perang. Nggak ada kata itu. Belum tentu ya. Belum tentu. Nabi masih memberikan solusi lain. Kecuali mereka berkeras menolak Islam dan mengajak Islam berperang. Nah, kalau menyampaikan Islamnya, kita kan tahu bahwa Rasulullah SAW itu kan adalah Nabi yang sangat pemaaf, Nabi yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Seperti apapun, Nabi mau memaafkan. Sebelum dia minta maaf, Nabi sudah memaafkan. Selagi tidak mengancam keselamatan Nabi. Seperti itu. Iya. Ada mungkin yang lain, teman-teman? Oh iya, sini sudah muncul beberapa komentar. Siap Yai, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ubay Ahmad, dari Herlina, dari Vicky Abdullah. Alhamdulillah, semoga Ustadz tetap dalam lindungan Allah. Dari Malaysia hadir. Amin, terima kasih. Asal Jatim, Kota Situbondo. Situbondo ya, Masya Allah. Pun kabarnya Mas. Alhamdulillah pripun kabarin jenengan standar itu. Loh, bingung Bang Dani ya. Iya. Kalau mungkin. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bang. Baik. Kayaknya dari Gen Z ini. Gen Z ya. Izin nanya Kiai, gimana kalau cemburu buta terhadap wanita yang milik orang lain? Hukum mencintai tapi tak dibalas. Wah, bertepuk sebelah kaki. Wah, ini bukan bertepuk sebelah tangan ya. Pasti kakinya satu diangkat ini, injek duri kayaknya. Cinta itu bukan pengharapan. Saya ulangi. Cinta itu bukan pengharapan, apalagi permintaan. Tapi cinta sesungguhnya adalah pemberian. Kalau memang kau mencintainya, biarkan dia berbahagia dengan keinginannya. Kalau memang kau mencintainya, kalau memang kau sungguh-sungguh mencintainya,
biarkan dia berbahagia dengan caranya. Sebab manusia itu berbahagia dengan caranya. Ya, ada orang mengatakan aku kecewa karena cinta. Cinta tidak pernah mengecewakan. Yang selalu mampu mengecewakan itu bukan cinta, tapi harapan. Harapan, apalagi harapannya itu terlalu berlebihan. Angan-angannya. Angan-angan kosong. Kalau cinta sebenarnya, kalau orang Malaysia cakap itu cinta sebenar, orang Indonesia kata cinta sejati. Cinta yang sesungguhnya itu adalah memberi, bukan meminta. Saya ingat bahasanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, mistikus cinta, yang kita kenal itu sebagai seorang wali perempuan. Beliau mengatakan, araftul hawa mut'araftu hawaka. Aku mengenal cinta setelah mengenal cintamu. Betapa cintanya Allah kepada hamba itu bukan minta balasan. Cinta Allah kepada kita tanpa batas. Tapi apakah kemudian Allah minta balas? Cinta Allah kepada kita tanpa batas. Tapi apakah Allah pernah meminta balas? Enggak pernah. Cinta itu tidak pernah meminta balas, tapi dia memberi. Cinta tidak mengenal rasa sakit, justru dia menjadi obat. Jika cinta adalah merelakan. Iya, cinta itu adalah merelakan. Kalau ada yang bilang apa? Aku kecewa karena cintamu. Cinta itu tidak pernah mengecewakan. Cinta itu membahagiakan. Coba, ada orang yang lebih senang dia mencintai itu dalam rindunya. Karena dia tidak mampu untuk bertemu. Cinta yang berada di dalam rindu itu dahsyat. Kalau dalam rindunya kepada yang dicintai, dia selalu menyebut, dia selalu merindu itu. Sampai kemudian dia betul-betul berada dalam kondisi yang tidak bisa difikirkan akal. Karena cinta itu bukan akal. Cinta itu bukan nalar, apalagi logika. Karena cinta itu bukan 1 tambah 1. Cinta itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi cinta itu tanpa batas. Kalau ada yang bilang cinta 1 tambah 1 sama dengan 2, itu logikamu. Tapi kalau cinta yang tanpa logika adalah 1 tambah 1 itu banyak. Tergantung siapa? Tergantung kamu. Maunya kamu berapa? Nah, jadi pertanyaan teman-teman Gen Z itu tadi, sesungguhnya yuk kita belajar dari cintanya Allah kepada hamba. Cintanya Allah kepada hamba tidak terbatas, karena memang Allah tidak pernah membatasi. Apakah karena seseorang itu ingkar kepada Allah kemudian Allah mengurangi pemberiannya? Enggak. Apakah karena seseorang itu tidak mencintai Allah kemudian Allah beginian begitu? Enggak. Karena Allah masih mencintainya dengan keadaannya. Apa yang kita bilang hari ini terbaik, besok belum tentu. Apa yang hari ini buruk, besok bisa baik. Nah, kita sedang belajar kepada Sang Maha Cinta itu sendiri, Allah. Apakah Allah memandang saya dengan keburukan? Enggak. Saya yakin, percaya kepada Allah. Allah dengan segala cintanya memandang saya dengan kebaikan. Nah, itu jadi siapa tuh? DA Photo Channel. Oh, ini konten kreator nih. Ya, betul. Jika cinta itu adalah merelakan. Seperti tadi balik ke tema pembahasan yang kita melepaskan anak. Iya. Ya kan, untuk berpisah itu kan bagian dari cinta. Iya. Karena cinta itu selain dia tanpa batas juga tak mengenal jarak ya, tak mengenal jarak, betul. Iya. Wah, sampai saking kuatnya Rabi'atul Adawiyah itu proposal laki-laki yang manapun tertolak itu ya. Mahabbah itu. Iya, rasa mahabbahnya kepada Allah itu sampai suatu hari ya Bang DA Photo World, pernah iblis itu datang kepada Rabi'ah dan bertanya kepada Sayyidah Rabi'ah, ya Rabi'ah, apakah engkau membenciku? Rabi'ah bertanya, kamu siapa? Aku iblis yang dilaknat oleh Allah. Oh iya, kenapa?
apakah engkau membenciku? Kenapa? Karena Allah sudah membenciku. Apa kata Rabi'ah? Hatiku sudah dipenuhi rasa cinta. Sehingga engkau tidak layak masuk di situ. Artinya apa? Kebencian sudah tidak layak masuk di sini. Kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, adakah yang lain berhak masuk? Kalau kita sedang duduk bersama kekasih, apakah masih pantas orang lain duduk di samping kita? Tidak akan pantas. Biarlah lidah ini bicara kepada Bang Dani. Biarlah lidah ini bicara ke Bang Dani. Tapi hatiku duduk dengan kebaikan di sisi Allah. Kita bisa duduk bersama di sini. Physically, secara zahir kita bisa duduk bersama. Tapi apakah hati kita bisa bersama? Nah, itu dia. Ma'iyah atau membersamai atau kebersamaan bagi orang yang sedang mencintai, keniscayaannya hanya kepada siapa? Dia hanya tertuju kepada yang dicintainya. Allah, Allah, Allah. Di hatinya tidak ada kata lain selain Allah, Allah. Di pikirnya hanya satu, Allah. Hingga ketika dia memandang yang lain itu, dia sedikit pun tidak bergeser dari keadaannya tentang Allah. Kehadiran orang lain di sampingnya tidak merubah posisinya di sisi kebaikan Allah. Dia memandang orang lain dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Maka orang yang sungguh-sungguh mencintai agama ini, yang memiliki ghirah yang besar terhadap agama ini, dia tidak pernah memandang siapapun dengan keburukan, tetapi memandang orang lain itu dengan kebaikan. Kenapa? Hatinya jernih, bening dan teduh, hingga tidak ada sedikit pun noda yang menyebabkan dirinya berpaling dari kebaikan. Sama dengan cinta kita kepada anak. Kalau memang kita betul-betul mencintai anak, kita harus menyelamatkan dia karena cinta kita, bukan menyelamatkan dia karena ego kita. Bukan karena ego, tapi selamatkan anak kita karena cinta kita kepada Allah. Kalau tujuannya itu karena Allah, maka insya Allah Allah akan menyelamatkan itu anak. Masya Allah. Jadi memang kalau sudah kebelet cinta, ya selama janur belum melengkung ya tabrak dulu. Itu manusianya. Itu manusianya. Dan tadi kalau udah jadi milik orang lain ini kan multi tafsir nih. Apakah sudah sah ya? Jangan. Ya, apakah kemudian menyayangi, mencintai dalam tanda kutip ya tidak salah. Tapi selagi rasa sayang dan rasa cinta itu karena Allah. Ya motivasinya lagi. Iya. Dia bersama orang lain. Kalau Anda mencintainya, mestinya Anda mendoakan untuk dia, kebaikan untuk dia, keselamatan untuk dia, kesempurnaan untuk dia. Sebab kalau hati ini sudah ainur ridha, ini berbeda dengan satu ainus sukht. Ainur ridha adalah memandang segala sesuatu itu dengan rasa bahagia, dengan rasa puas. Pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Dia niscaya melihat dan memandang orang lain itu dengan kebaikan-kebaikan. Yang satunya ainus sukht, pandangan kebencian. Mau sebaik apapun orang itu, tapi kalau di hati sudah ada bibit-bibit kebencian, niscaya kita akan melihat orang itu dengan keburukan. Yang dibaca adalah keburukannya. Yang salah bukan masjidnya, tapi niatnya yang masuk masjid itu harus ditata. Jangan ketika nanti masuk masjid ada orang yang menyampaikan kebaikan tapi kita membencinya. Pertanyaannya kan timbul itu, benci kepada kebaikannya atau sama orangnya? Atau dua-duanya malah. Atau malah dua-duanya. Kalau sampai Anda membenci orangnya plus apa yang disampaikan, hati Anda sakit. Hati Anda sedang masalah. Allah sedang meminjam lidah seseorang untuk menyampaikan kebaikan. Kenapa kemudian kita membenci dan mencaci maki? Siapa yang sedang Anda caci maki? Orangnya atau ucapannya? Kalau yang dibenci oleh kita itu adalah Quran yang disampaikan oleh seseorang itu,
Wah, ini bahaya ini. Berarti kita sudah menutup diri dengan kesombongan terhadap kebenaran-kebenaran dari Allah. Maka belajarlah untuk melihat dan memandang siapapun dengan ainur ridha, bukan dengan ainus sukht. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kebencian. Insya Allah itulah ghirah yang sesungguhnya. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu yang sangat majlab nih kayaknya di majelis kopi kali ini. Amin, amin, amin. Sambil kita lihat lagi bagai ini ada Rizky Sahas, Papua hadir ya. Oh, Masya Allah, Papua ya. Papua itu di mana ini? Di Sorong kah atau di mana ini? Di Sorong kah di mana ini? Ini selamat sore kakak. Ini beda kita 2 jam ya. Oh iya, ini berarti sudah maghrib ya. Sudah maghrib ya. Sudah buka puasa ini. Oh iya, iya, Masya Allah. Sehat terus Pak Kiai. Amin, sama amin, Bang amin. Dani dari Supriyandi. Terima kasih atas doanya, semoga doa yang terbaik juga untuk Anda. Dari Cianjur Pak Kiai. Di mana itu? Di mana eta Cianjur nak? Biasa bahasa Sunda ya. Insya Allah sakedik. Abdi mah kapungkur di Cianjur. Rutin ya, iya ya. Kulan? Rutin ya. Nya abdi mah asli nama orang Pontianak tapi kapungkur, aya di Cianjur. Mohon mimitina dicaket iya non teh dicaket Masjid Agung di daerah Kaum. Jalan Imun Sulaiman. Mohon. Terus ngalih deui ka mana nya abdi teh hilep ka SMP 2 di daerah Cikaret. Di Cikaret mah 1 tahunan. Terus ngalih deui ka daerah Cipanas Kirang Langkung 2 tahunannya. Mohon. Masya Allah. Atur nuhun Kang Supriyandinya. Atur nuhun pisan atur nuhun pisan kakangnya. Saha deui teh? Siapa lagi? Oke. Multitask nih beliau nih. Luar biasa. Nah ini kita mau infoin juga nih Kak, sudah 1 jam. Iya betul. Kebetulan besok itu kembali menusuk hati lagi nih. Oh gitu ya. Teman-teman kita di Majelis Kopi, produser kita Bang Pahat, insya Allah besok merilis program yang namanya Mahakam. Oh iya ya. Iya, mahasiswa ngaji hikam. Ngaji hikam. Oh besok ya. Memang hikam ini sungguh menikam. Entah saya bisa datang atau enggak. Enggak sanggup mungkin. Mudah-mudahan saya memang Bang Dani diminta beberapa kali, termasuk sama produser itu untuk ngaji hikam ya. Saya bilang gini, sebenarnya hikam ini satu karya yang masterpiece. Itu kalau di dunia sastra kita menyebutnya magnum opus itu. Opus ya. Ya, itu magnum opusnya Sekandari. Sebenarnya Ibnu Athaillah Sekandari itu bukan hanya ahli tasawuf, tetapi juga ahli fikih beliau, juga ahli hukum. Tetapi kenapa hikam itu menjadi masterpiece-nya? Karena insya Allah besok saya jelasin. Jadi seorang ulama besar itu Imam Abu Hasan Sadili, seorang wali Allah pendiri tariqah Sadiliyah, yang sangat lembut hatinya dengan madhab berfikirnya yang selalu ceria gitu. Kalau Imam Abu Hasan Sadili itu orangnya selalu yakin. Nah, Imam Abu Hasan Sadili itu punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi, sama juga seorang waliullah, dan itu adalah mursyid pertama kepemimpinan Thariqah Sadili. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini punya banyak santri, dan yang sangat luar biasa dikenal itu ada 3 orang. Pertama Ibnu Athaillah Sekandari, penulis hikam. Kemudian yang kedua itu Imam Syarafuddin Busyiri, penulis Qasidah Burdah. Burdah. Oh iya, Qasidah Burdah itu satu guru dengan Sekandari, penulis hikam itu. Kemudian Al-Yaquti. Ada 3 orang yang sangat luar biasa. Jadi suatu masa, ini pengantarnya dulu, insya Allah besok disampaikan. Jadi kan Abul Abbas Al-Mursi ini memanggil 3 murid utamanya ini, Ibnu Athaillah, kemudian Syarafuddin Busyiri dan Imam Yaquti. Jadi ditanya semuanya ini, wahai anak-anakku, aku ingin mendoakan kalian saat ini karena aku punya waktu yang mustajabah. Apa yang kalian inginkan? Apa jawaban dari Ibnu Athaillah? Pertama, doakan saya guru agar saya punya pemahaman ainun min uyunillah, pemahaman-pemahaman tentang karunia-karunia dan kenikmatan serta kelezatan tentang Allah. Yang datang kedua itu Syarafuddin Busyiri,
Apa yang kamu inginkan? Saya ingin guru mendoakan saya itu ainun min uyunir rasul atau min uyunin nabi, agar Allah memperkenankan memberi saya rasa cinta yang luar biasa kepada sang nabi. Maka beliau menuliskan burdah. Dan yang ketiga itu al-yaquti, itu didoakan ainun min uyun syekh. Nah, ini nanti hasilnya berbeda. Dan insya Allah besok sebenarnya itu agak berat. Saya juga membahas hikmah-hikmah besar dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang ditulis sebagai hikmah atau kalam luar biasa beliau dalam kitab hikam. Insya Allah besok ya. Besok jam berapa? Besok jam 1 kita akan bertemu dalam kajian hikam. Oleh produser itu ditulis mahakam. Mahasiswa ngaji hikam. Karena yang hadir itu insya Allah mahasiswa semua. Silakan kalau ada orang tua yang barangkali senang ngopi sambil santai. Itu tempatnya di mana besok? Di Aming Coffee lantai 2 di Kota Siantan ya. Silakan bertemu besok. Ya, oke. Terima kasih Pak Kiai. Barangkali kita closing statement dari jenengan nih untuk ya menyambut Ramadan lah setelah cemburu tapi prepare Ramadannya gimana? Iya. Sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, terima kasih untuk teman-teman dan sahabat. Tentu saya sebagai manusia biasa dalam beberapa tahun terakhir kita sering bersama, kita ma'iyahan bareng, kita saling membersamai. Tentu saya lebih banyak salah dibandingkan benarnya. Pun seandainya benar itu bukan punya saya, tapi kebenaran itu milik Allah. Saya hanya sekedar menyampaikan apa yang jika selama ini banyak khilaf, banyak salah, pribadi saya Zain Muhsin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita teduhkan hati, ya, kita lembutkan pikiran, kita beningkan jiwa kita masing-masing, karena kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Saya beserta keluarga tentunya, seluruh tim, seluruh kru, dan juga Bang Dani yang sering membersamai saya di dalam setiap kegiatan ini. Dan tentu mari Ramadan kali ini jadikan momentum perubahan untuk kita semuanya, untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik, mukmin yang lebih kafah. Kemudian tentu menjadikan rasa cinta kita, ghirah kita terhadap agama ini lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kiai. Terima kasih sama-sama. Dan teman-teman yang hadir. Saya Dani Caniago mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf juga kalau tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersilaturahmi baik online maupun offline. Amin insyaallah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Caniago ya?